warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rival Kwiatunisa dengan NIM 220291 dari kelas era 8 Manajemen semester 5. Di sini saya akan membuat tugas video ujian akhir semester MK Manajemen Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Dosen Abdul Wahid Al-Fariji, SEMM. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih materi-materi yang ada di manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama ada proteksi SDM. Proteksi SDM menjaga aset penting perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan apa sih SDM itu. SDM adalah aset penting perusahaan yang terdiri dari karyawan, pekerja, dan tenaga kerja. Mereka memiliki peran penting dalam keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Nah, kenapa sih menjaga SDM itu penting? Menjaga SDM berarti melindungi talenta, keahlian, dan kontribusi yang berharga. Ini penting untuk produktivitas dan pertumbuhan perusahaan. Yang kedua, ada perlindungan hukum jaring pengaman SDM. Yang pertama ada Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha. Tujuannya adalah untuk menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Yang kedua ada Peraturan Perlindungan Data Pekerja atau data para pekerja pribadi. Peraturan ini melindungi data pribadi pekerja. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pribadi karyawan. Yang ketiga ada Asuransi Ketenagakerjaan. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi pekerja dalam hal kecelakaan kerja, sakit, dan kematian. Selanjutnya ada hak dan kewajiban sebagai pekerja, keseimbangan yang harmonis. Terbagi menjadi 3. Yang pertama ada hak pekerja. Pekerja memiliki hak untuk mendapat upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang aman. Yang kedua, ada kewajiban pekerja. Pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja dengan jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Mereka harus menaati peraturan perusahaan. Yang terakhir, ada kewajiban pengusaha. Pengusaha memiliki kewajiban untuk memberikan upah yang layak, jaminan sosial, dan lingkungan kerja yang sehat. Nah, kesimpulan dari prioritas SDM, proteksi SDM adalah tanggung jawab bersama dengan membangun budaya organisasi yang sehat dan menerapkan strategi pencegahan. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif bagi para pekerja dan bagi semua pekerja. Nah, yang materi kedua adalah motivasi dan kepuasan kerja. Apa sih motivasi kerja itu? Motivasi kerja adalah kekuatan yang mendorong karyawan untuk melakukan tugas dan mencapai tujuan perusahaan atau organisasi. Motivasi yang tinggi menghasilkan produktivitas dan kinerja yang baik. Yang kedua, pentingnya motivasi yang tinggi membantu karyawan untuk lebih fokus, bersemangat, dan berdedikasi dalam pekerjaan mereka. Hal ini juga mengurangi pergantian karyawan. Yang kedua, ada teori-teori motivasi kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama ada teori hierarki kebutuhan Maslow, yaitu memahami tingkatan kebutuhan manusia dari dasar hingga puncak. Yang kedua ada teori 2 faktor Herzberg, yaitu membedakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kepuasan dan ketidakpuasan kerja. Yang ketiga ada teori X dan Y, McGregor, yaitu menjelaskan 2 perspektif manajer terhadap karyawan yang memengaruhi pendekatan motivasi. Nah, ada faktor-faktor mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama ada tujuan yang jelas dan penghargaan atas kinerja lebih memotivasi karyawan untuk mencapai hasil. Yang kedua ada pelatihan, pengembangan, dan kesempatan promosi mendorong karyawan untuk berkembang dan meningkatkan keterampilan. Yang ketiga ada suasana kerja yang positif, kolege yang suportif, dan pemimpin yang inspiratif meningkatkan motivasi. Yang terakhir ada komunikasi dan transparansi. Komunikasi yang terbuka dan jujur membantu para karyawan memahami peran mereka dan mendukung mereka.
Nah, jadi motivasi dan kepuasan kerja adalah kunci untuk meningkatkan kinerja, retensi, dan kesejahteraan para karyawan. Dengan menerapkan strategi yang tepat, organisasi dapat membantu lingkungan kerja yang positif dan memotivasi. Selanjutnya ada membangun kerjasama tim. Apa sih itu? Kerjasama tim merupakan kunci sukses dalam berbagai bidang. Dari dunia bisnis hingga kehidupan sehari-hari, membangun tim yang solid, efektif, dan harmonis membutuhkan pemahaman dan strategis yang tepat. Nah, pentingnya kerja tim, yang pertama ada efisiensi, kreativitas, dan motivasi. Nah, dalam kerja juga kita harus memiliki komunikasi yang efektif. Yang pertama itu menyampaikan pesan secara jelas dan ringkas, menghindari ambiguitas. Yang kedua ada menghindari asumsi, memastikan pemahaman yang sama tentang informasi. Yang ketiga ada mendengarkan dengan seksama, memperhatikan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Yang terakhir ada memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif, mendorong perbaikan. Nah, selanjutnya ada membangun komunikasi dan disiplin kerja. Pentingnya komunikasi yang efektif di tempat kerja terbagi menjadi 3. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi. Komunikasi yang baik memudahkan aliran informasi dan penyelesaian tugas dengan cepat dan akurat. Yang kedua ada mencegah kesalahpahaman. Komunikasi yang jelas menghindari misinterpretasi dan konflik yang dapat merugikan tim. Yang ketiga ada membangun hubungan kuat. Komunikasi yang terbuka dan jujur membangun rasa saling percaya dan kolaborasi. Nah, ada teknik-teknik membangun komunikasi yang baik dengan rekan kerja. Yang pertama, ada berkomunikasi dengan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dan dihindari jargon atau istilah teknis. Yang kedua, ada menjadi pendengar yang baik. Perhatikan dengan seksama yang disampaikan oleh rekan kerja dan jangan menginterupsi. Yang ketiga, ada memberikan umpan balik. Berikan feedback yang konstruktif dan bermanfaat bagi rekan kerja. Yang keempat, ada menjadi terbuka dan jujur. Berkomunikasi dengan jujur dan terbuka untuk menerima kritik dan saran. Nah, selanjutnya ada kinerja dan penilaian prestasi. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa itu kinerja dan apa itu penilaian prestasi. Nah, kinerja itu hasil kerja yang dicapai oleh karyawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Yang kedua, ada penilaian prestasi. Proses sistematis untuk mengukur, mengevaluasi, dan memberikan umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka. Nah, jadi penilaian kinerja yang efektif adalah alat penting untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan. Manajer harus memainkan peran penting dalam proses penilaian kinerja dengan memastikan bahwa prosesnya adil, objektif, dan berfokus pada pengembangan. Nah, yang terakhir, materi terakhir saya akan menjelaskan audit sumber daya manusia. Apa sih audit sumber daya manusia itu? Adalah proses sistematis untuk menilai dan mengevaluasi efektivitas fungsi SDM dalam organisasi atau perusahaan. Audit SDM membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. Nah, jadi kesimpulan audit merangkum temuan dan rekomendasi yang dihasilkan. Rencana tindak lanjut menentukan langkah-langkah yang akan diambil untuk memperbaiki fungsi SDM dan memastikan keberlanjutan perubahan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang materi-materi manajemen sumber daya manusia. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangan. Saya Riva Lutfia Tunisa dengan NIM 22021 mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.